Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Safitri, NPM 2111021039. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan mengenai data Indonesia dan Australia. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Devita Sari, NPM 2111021024, ada Wahyu Nisa Fitri 2111021029, Siti Nurfadila, NPM 2111021037, dan ada saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 6 data mengenai yang pertama GDP, yang kedua jumlah penduduk, yang ketiga GDP per kapita baik konstan dan berlaku, yang keempat pertumbuhan ekonomi, yang kelima nilai tukar terhadap US dollar, dan yang keenam itu pertumbuhan penduduk. Baiklah, yang pertama itu ada GDP. Berdasarkan data GDP Indonesia pada tahun 2000, GDP sebesar 165 miliar 21 juta 12.077 rupiah. Namun pada tahun 2001, GDP turun menjadi 160 miliar 446 juta 947.784 rupiah. Sedangkan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2012, GDP mulai naik kembali dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak digerakkan oleh kegiatan konsumsi, baik itu konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Pada tahun 2013, GDP Indonesia kembali turun sampai dengan tahun 2015. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat yang disebabkan karena adanya perubahan kebijakan moneter di negara Amerika Serikat. Salah satunya dengan menurunkan suku bunga menjadi 0,25% dan jatuhnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan. Pada tahun 2016, GDP Indonesia kembali meningkat. Namun pada tahun 2020, GDP Indonesia turun menjadi 1 triliun 58 miliar 688 juta 935.554 rupiah. Dan tahun dikarenakan adanya konflik 19 sehingga kegiatan ekonomi menjadi terganggu. Sedangkan untuk GDP negara Australia pada tahun 2000 sebesar 415 miliar 576 juta 210.513 rupiah, dan tahun 2001 turun menjadi 379 miliar 83 juta 932.596 rupiah. Biro Statistik Australia dalam laporan tahun 2001 mengatakan bahwa negara Australia itu berfokus utama pada perdagangan Australia dengan negara-negara anggota APEC. Sehingga pada tahun 2009 kembali turun menjadi 928 miliar 42 juta 998.085 rupiah, dikarenakan terjadinya krisis keuangan global yang memberikan dampak pada perekonomian dunia, seperti jatuhnya pasar saham di bidang properti. Setelah itu pada tahun 2010, GDP Australia mulai meningkat kembali secara perlahan, walaupun pada tahun 2011 mengalami penurunan sedikit, tetapi kembali meningkat di tahun 2012 sampai dengan saat ini. Yang kedua, itu ada jumlah penduduk atau population total. Berdasarkan data di World Bank, jumlah penduduk negara Indonesia pada tahun 2000 itu sebesar 1.556.575.584 jiwa, yang terus meningkat secara terus-menerus sampai tahun 2021 yang menjadi sebesar 1.393.409.033 jiwa. Hal ini dikarenakan Indonesia termasuk negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang besar. Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau, beragam budaya, ratusan suku, dan ratusan bahasa daerah. Hal ini pula yang menjadi keunggulan Indonesia dilihat dari segi kependudukannya. Secara keseluruhan, rata-rata kenaikan jumlah penduduk di Indonesia setiap 10 tahun hampir mencapai 20%. Begitupun dengan negara Australia, memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat secara terus-menerus setiap tahunnya, yang pada tahun 2000
jumlah penduduk sebesar 8.011.566 jiwa dan sampai tahun 2021 jumlahnya sebanyak 8.956.279 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk Australia dan Indonesia, di mana jumlah kepadatan populasi Australia itu sebesar 97,87, lebih rendah daripada Indonesia. Rata-rata tingkat pertumbuhan populasi Australia itu sebesar 1,01%, sedangkan untuk Indonesia 0,83%. Angka harapan hidup di Australia itu rata-rata sampai dengan usia 82,4 tahun, sedangkan untuk Indonesia itu hanya mencapai 73,2 tahun. Tingkat kematian di Australia itu sebesar 7,3 per 1000, sedangkan Indonesia 6,5 per 1000. Dan tingkat kelahiran di Australia sebesar 12 per 1000 per tahun, sedangkan untuk Indonesia sebesar 15,9 per 1000 per tahunnya. Dari perbandingan dua tadi, menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia itu lebih padat daripada negara Australia. Yang ketiga itu ada GDP per kapita. Yang pertama ada GDP per kapita harga berlaku. Jadi berdasarkan data GDP per kapita dengan harga berlaku untuk Indonesia pada tahun 2001 itu sebesar 78 triliun 19 miliar 20 juta 467.518 rupiah. Dari tahun ke tahun itu selalu meningkat secara perlahan. Namun pada tahun 2014 GDP Indonesia per kapita turun menjadi 349 triliun 163 miliar 749 juta 125.449 rupiah. Hingga tahun 2015 dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu melambat sebesar 5,02% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 itu didukung oleh pertumbuhan di sektor industri itu sebesar 0,92%, di konstruksi 0,64%, di pertanian 0,53%, di Infocom 0,45%, dan di lainnya itu sebesar 2,25%. Pada tahun 2016 mulai meningkat menjadi 356 triliun 281 miliar 633 juta 352.183 rupiah. Setiap tahunnya meningkat secara perlahan, namun pada tahun 2020 turun kembali dikarenakan adanya COVID-19. Sedangkan untuk negara Australia pada tahun 2000, GDP per kapita itu sebesar 216 triliun 977 miliar 84 juta 797.731 rupiah. Di mana pertumbuhan GDP per kapita ini terus mengalami kenaikan secara perlahan agar kebutuhan agar sabun berarti pertumbuhan ekonomi dalam keadaan yang stabil walaupun ada beberapa tahun yang mengalami penurunan sedikit. Sehingga pada tahun 2009 GDP kembali turun menjadi 427 triliun 833 miliar 225 juta 651.184 rupiah. Bahkan di tahun 2010 sampai dengan 2013 itu kembali meningkat secara signifikan, namun pada tahun 2014 sampai tahun 2016 kembali mengalami penurunan secara terus-menerus karena tahun 2017 mulai mengalami peningkatan kembali. Pada tahun 2020, negara di seluruh dunia terkena imbas dari adanya COVID-19 sehingga GDP per kapita harga berlaku Australia kembali turun. Yang selanjutnya yaitu GDP per kapita harga konstan. Dapat kita lihat dari data yang telah disajikan di atas, GDP per kapita harga konstan antara negara Indonesia dan Australia terus meningkat secara perlahan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi di negara Australia dan Indonesia stabil setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 GDP per kapita harga konstan mengalami penurunan di negara Indonesia sebesar
Rp317.554.164.218. Sedangkan di Australia itu sebesar Rp585.259.862.862. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah mengenai lockdown, sehingga perdagangan mengalami penurunan yang menyebabkan banyaknya pekerja yang mengalami tindakan PHK. Transportasi menurun karena adanya sistem lockdown. Masyarakat dilarang untuk keluar rumah dan bepergian jauh, sehingga tidak terjadinya desakan. Perdagangan besar dan eceran juga menurun dikarenakan turunnya minat daya beli konsumen pada masa pandemi. Pada tahun 2021, GDP per kapita harga konstan mulai meningkat kembali dikarenakan telah diberlakukannya new normal, tetapi harus mematuhi protokol kesehatan sehingga keadaan ekonomi negara secara perlahan membaik. Yang keempat, itu ada pertumbuhan ekonomi. Jadi berdasarkan perbandingan kedua data tentang GDP pertumbuhan antara kedua negara, yaitu negara Indonesia dan Australia, dapat kita lihat bahwasannya bentuk dari kurva antara negara Indonesia dan Amerika Serikat ini, negara Australia ini hampir mirip. Hanya saja pertumbuhan GDP Indonesia justru lebih tinggi dibandingkan dengan Australia. Puncak dari pertumbuhan GDP Indonesia itu di tahun 2007 mencapai 6,3%. Hal ini terjadi di semua sektor ekonomi dan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan komunikasi sebesar 14,4%. Dan terendah di pertambangan dan penggalian yaitu 2,0%. Sedangkan Australia pertumbuhan tertingginya terjadi pada tahun 2000 sebesar 4,1%. Di sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, perubahan perekonomiannya tidak terlalu berubah drastis, hingga mengalami kemerosotan parah puncaknya di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi keduanya hingga mencapai minus 2,1% untuk Indonesia dan minus 3,4% untuk Australia. Hal ini terjadi hampir di seluruh dunia akibat adanya pandemi COVID-19 dan berhasil kembali naik lagi di tahun 2021. Sehingga untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi diperoleh dari hasil total GDP pertumbuhan dibagi dengan banyaknya tahun yang dicari. Pada data ini, data yang dicari yakni kurun waktu yang digunakan selama 22 tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2021. Jadi, bisa kita peroleh untuk rata-rata pertumbuhan Indonesia itu sebesar 4,85% dan untuk negara Australia itu sebesar 2%. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwasannya tingkat pertumbuhan Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara Australia. Yang kelima ada nilai tukar terhadap US dollar. Jadi yang pertama itu ada inflasi, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, ekspor impor, jumlah uang beredar atau JUB, dan foreign direct investment atau FDI merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Didapatkan dari sumber jurnal Universitas Brawijaya tentang hal ini, bahwa salah satu yang digunakan dalam penelitian nilai tukar rupiah terhadap US dollar berupa model analisa yang disebut dengan model regresi Analysis Factor Error Correction Model atau FECM. Model FECM dipilih dalam penelitian diharapkan dapat menjelaskan perilaku variabel penelitian dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hasil FECM menunjukkan bahwa hanya variabel ekspor yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika, sedangkan variabel inflasi pertumbuhan PDB, impor, JUB, dan FDI tidak berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika. Dalam jangka panjang, variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu ekspor, impor, JUB, dan FDI. Variabel yang berpengaruh positif terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yakni ekspor, impor, dan JUB, sedangkan FDI berpengaruh secara negatif. Penguatan atau pelemahan nilai tukar suatu mata uang dapat terjadi karena adanya faktor permintaan dan penawaran. Secara sederhana, penguatan atau apresiasi nilai tukar suatu mata uang dapat terjadi ketika ada banyak permintaan terhadap mata uang tersebut.
Sehingga untuk negara Australia itu adalah salah satu ekonomi terkuat di dunia dengan pertumbuhan ekonomi selama hampir 2 dasawarsa secara berturut-turut dan pengangguran turun hingga ke tingkat terendah dalam satu generasi sebagai buah dari reformasi struktural dan kebijakan selama hampir 3 dasawarsa. Ekonomi kini menjadi luas, berdaya tahan dan menjadi terintegritas dengan pasar global. Nilai dolar Australia setelah berturut-turut mengalami surplus. Sebagai hasil dari surplus anggaran berturut-turut, Australia kini dalam posisi fiskal yang kukuh. Jadi, mata uang yang berbeda di tiap negara itu karena perbedaan ekonomi di setiap bangsa, namun tidak menutup kemungkinan suatu hari ada mata uang global yang bisa digunakan untuk penduduk dunia. Yang terakhir itu adalah laju pertumbuhan populasi. Untuk negara Indonesia berdasarkan data pertumbuhan populasinya pada tahun 2000, pertumbuhan populasi itu sebesar 137 triliun 990 juta 809.661 jiwa. Akan tetapi untuk tahun 2001 mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan, yaitu menjadi sebesar 136 triliun 809 juta 595.498 jiwa. Sedangkan di tahun 2000 sampai dengan tahun 2021 itu terus mengalami penurunan hingga di tahun 2021 itu mencapai 103 triliun 228 juta 496.581 jiwa. Penurunan yang sangat drastis ini disebabkan karena berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak dari adanya peran serta masyarakat dalam adanya program KB atau keluarga berencana. Namun pada periode 10 tahun berikutnya, tepatnya awal masa reformasi tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, laju pertumbuhan ini mengalami sedikit peningkatan, yaitu sekitar 0,05%. Laju pertumbuhan penduduk apabila tidak dikendalikan akan berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk. Dalam kurun waktu 5%, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 1,43%. Sedangkan untuk negara Australia, berdasarkan data pertumbuhan populasinya, pada tahun 2000 pertumbuhan populasi itu sebesar 1,2%, atau dalam million itu sebesar 19.153.000. Akan tetapi untuk tahun 2001 mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan, yaitu hanya menjadi sebesar 19.413.000. Sedangkan untuk tahun 2002 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami kenaikan hingga di tahun 2021 itu mencapai 25.739.000. Kenaikan yang terus meningkat ini hingga mencapai 25 juta per tahun. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan total pendatang asing sehingga 240.400 jiwa selama setahun akan menyumbang sekitar 62% dari peningkatan tersebut. Namun trennya menunjukkan perlambatan. Peningkatan alami dalam populasi atau yakni perbedaan antara kelahiran dan kematian itu tercatat hanya sebesar 147.500 jiwa. Jumlah total pendatang asing mencakup orang yang telah berada di Australia setidaknya 12 tahun dalam kurun waktu 16 tahun terakhir dan tiba dengan visa sementara termasuk pekerja, mahasiswa, dan swastawan. Populasi Australia tumbuh sebesar 388.000 atau 1,6% sepanjang tahun 2017. Seorang ahli yang bernama Christina Clifton mengatakan bahwa tingkat pemberian visa permanen baru tahunan itu sebesar 190.000 akan mengubah komposisi data pendatang asing di mana mahasiswa mendominasi peningkatan dari data terbaru tersebut. Sementara sejumlah negara bagian yakni New South Wales, Australia Selatan atau SA, dan Australia Barat atau WA terus kalah jumlah populasi penduduknya dibandingkan Queensland dan Victoria. Kesimpulannya, dari data-data yang telah saya sajikan tersebut, dapat kita lihat bahwa dari GDP dan GDP per kapita, baik itu dari harga konstan dan harga berlaku, bahwa negara Australia itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih unggul dan juga lebih besar daripada negara Indonesia. Apalagi dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dan jika dibandingkan dengan negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduknya lebih banyak.
Sehingga kesejahteraan dan angka harapan hidup di Australia itu lebih terjamin jika dibandingkan dengan kesejahteraan dan angka harapan hidup di Indonesia. Terima kasih.